sehingga menyebarluaskan misinformasi kepada masyarakat atau publik di Indonesia. Jadi kita mengerucut ke urusan persoalan Badan Perdamaian BOP ini ya, bentukan Amerika Serikat, Bu Monik. Tapi di dalamnya itu memang tidak ada keterlibatan Palestina kan? Ini yang tadi saya sebutkan adalah orang-orang Palestina. Ada juga orang Gaza. Jadi mungkin saya memberikan kembali ya, saya kembalikan kepada publik Indonesia untuk mencari tahu siapa Dr. Ali Saad yang akan memimpin Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Nah, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza ini sudah mengadakan pertemuan di Mesir per 15 Januari 2026. Nah, artinya gini Bapak Ibu semua, ini kan nama atau judul besarnya adalah Dewan Perdamaian Gaza. Kita, Indonesia, cinta damai, harusnya mendukung perdamaian. Sejak kapan ada Dewan Perdamaian Gaza itu ditolak? Kan aneh ya Bapak Ibu semua. Kenapa saya bilang aneh? Karena inilah kesempatan besar buat Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara untuk terlibat langsung dalam pembangunan kembali Gaza untuk menjadikan Gaza lebih baik, lebih sejahtera, lebih bermartabat. Bayangkan apa yang kita bisa lakukan sangat banyak. Jadi kalau ditanyakan apakah rugi jika Indonesia bergabung, justru sebaliknya. Kita untung. Apa keuntungannya? Bapak Ibu yang mengasihi orang Palestina di Gaza, Bapak Ibu turut serta membangun harkat dan martabat kehidupan warga Gaza menjadi lebih baik. Itu tujuan kita, bukan? Tujuan kita adalah memanusiakan kembali warga Gaza. Dan inilah saatnya melalui Dewan Perdamaian Gaza. Baik, saya coba kembali ke Pak Hasibulo ya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Monik tadi, Pak. Kalau Anda melihat seperti apa kemudian pembentukan Dewan BOP ini bisa tidak mencederai prinsip dari keadilan itu sendiri? Yang pertama begini ya, saya dalam banyak kesempatan berbeda pandangan sama Mbak Monik. Itu udah kita rekam di perdebatan termasuk di TV ini. Gitu. Tapi di malam ini saya sampaikan yang disampaikan Bu Monik itu benar. Paling tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Termasuk nama-nama Komite Nasional Gaza untuk Rekonstruksi Gaza, 15 orang yang kayak semacam menteri teknokrat yang nanti dimaksudkan untuk membangun itu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah yang kedua, sekali lagi saya menghormati teman-teman di MUI, para alim, para ulama yang ada di situ. Karena itu saya sampaikan di awal, kita belum jelas apakah ini pendapat perorangan atau pendapat lembaga. Dan kalau mau pendapat lembaga, menurut saya ya memang harus diteliti lebih detail, terutama dengan mengecek perkembangan-perkembangan terbaru. Misalkan begini Mbak Husna ya, selain soal hukum mafsadat dan mudarat tadi. Ini kan hampir semua negara-negara berpenduduk mayoritas Islam yang selama ini peduli dengan Gaza itu masuk di Dewan Perdamaian. Katakan Turki, katakan Arab Saudi, katakan Qatar, katakan Mesir, katakan Yordan, katakan negara-negara yang lain. Nah memang ada Israel di situ, memang ada Benyamin Netanyahu di situ, yang kadang-kadang mungkin infonya nggak tersampaikan ke publik. Sikap Trump yang begitu unpredictable ini, ya terlalu zigzag ini, jujur kadang-kadang tidak membuat Israel sendiri happy. Saya ingin sampaikan itu. Ini kalau kita baca sejarah bagaimana Benyamin Netanyahu bergabung dengan Dewan Perdamaian itu beberapa hari setelah diluncurkan. Bahkan Netanyahu sampai sekarang keberatan dengan adanya katakanlah Dewan Perdamaian ini yang melibatkan perwakilan dari Qatar dengan Turki. Jadi yang ingin saya katakan, para pihak hampir yang saya bilang tadi di awal, hampir tidak ada semua orang yang sepenuhnya happy dan bahagia dengan cara kerja Trump. Karena memang orang ini orang yang sangat zigzag, sangat tidak bisa mudah ditebak ya. Kebijakannya tidak mudah. Nah oleh karena itu, kalau itu menjadi alasan, katakanlah karena ada Israel di situ, bagaimana dengan di PBB? Itu juga ada Israel, itu juga ada yang lain. Masa kita gara-gara ada di situ? Saya rasa itu alasan-alasan yang belum terlalu kuat. Bahkan saya ikutin sebenarnya ada juga, saya memahami kekhawatiran-kekhawatirannya dari
teman-teman pengamat yang juga sering mengisi acara ini ya, katakan ini dikhawatirkan untuk menjadi PBB tandingan. Saya poinnya begini, kalau ini mau dijadikan PBB tandingan, maka yang pertama harus kita pahami bahwa Dewan Perdamaian ini adalah lahir berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB 2803 yang memberikan dan menyetujui proposal yang disampaikan oleh Trump. Masa secara hukum PBB mau memberikan sebuah legalitas ya, sebuah latar belakang persetujuan kepada proposal yang nanti akan digunakan untuk katakanlah mengakhiri dirinya. Itu satu. Dan yang kedua, kalaupun memang Trump punya keinginan ke sana, ini saya belajar dari para ahli tentang hukum-hukum internasional, kan tidak mudah untuk membuat kayak semacam lembaga internasional. Kalau kita cermati proposal Trump ini kan kayak baru oret-oretan. Belum jelas strukturnya apa, belum jelas cara kerjanya seperti apa, atau mungkin malah legal entity-nya seperti belum jelas gitu. Jadi justru saya ingin mengatakan kalau ini akan dianggap sebagai pesaing PBB, itu mungkin kekhawatiran yang terlalu dalam. Saya paham kekhawatirannya, tapi itu terlalu dini. Dan menurut saya, walaupun secara pribadi saya mendukung Indonesia masuk di Dewan Perdamaian ini, catatannya dua. Yaitu selama Dewan ini tidak keluar dari mandat, apalagi ingin menjadi saingan PBB. Kalau ternyata di perjalanan Dewan Perdamaian ini mau jadi sebagai saingan PBB, maka kita punya alasan hukum untuk mundur. Karena itu sudah nggak sesuai dengan pembenaran dan alasan hukumnya, yaitu resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Karena sekali lagi di situ fokusnya kepada Gaza, bukan untuk membuat PBB tandingan. Yang kedua, catatan saya adalah kalau ini ternyata tidak konsisten dengan cita-cita membangun kembali Gaza dan perdamaian Palestina. Karena itu adalah aspirasi yang bulat di Indonesia, walaupun lagi karena kita majmu ada Mbak Monik dan teman-teman yang punya pandangan berbeda. Saya katakan kita hormati pandangan Mbak Monik tentang Palestina, tapi yang jelas kita udah punya sikap kenegaraan, sikap kebangsaan yang mendukung kemerdekaan itu, dan itu coba dilakukan melalui Dewan Perdamaian ini. Oke, kita ke Mbak Monik kembali nih. Mbak Monik, tadi kan dikatakan ya bahwa oleh Pak Hasibullah supaya ada hal-hal yang patutnya diperhatikan, diantaranya tidak keluar dari mandat, apalagi jadi saingan PBB. Tapi apakah pembentukan Dewan ini bisa sesuai dengan harapan awal untuk menjaga perdamaian di Gaza? Mbak Monik, suaranya masih belum bisa kami dengar di studio. Silakan di-unmute dulu. Ya, silakan. Iya, saya Dewan Perdamaian di Gaza itu tujuannya, fungsinya adalah untuk memastikan konflik antara Israel dan Palestina itu tidak terjadi lagi. Makanya ada juga opsi untuk membentuk pasukan penjaga stabilitas internasional ya, disebut pasukan stabilitas internasional. Nah, anggotanya ini diperkirakan akan mengikut sertakan sejumlah negara anggota Dewan Perdamaian. Indonesia juga sudah menawarkan diri. Jadi tujuan selain untuk membangun kembali Gaza adalah untuk memastikan konflik tidak terjadi. Nah, yang bisa untuk memastikan itu adalah anggota dari Dewan Perdamaian ini sendiri. Makanya Indonesia kalau ingin Gaza itu damai, Indonesia harus ada kontribusi di dalam Dewan Perdamaian Gaza tersebut. Kontribusinya berupa apa? Saya setuju jika TNI diikutsertakan dalam pasukan stabilitas internasional. Kenapa? Karena TNI ini bisa melihat langsung kondisi keamanan antara perbatasan Israel dan Gaza. Dan tentu saja ini sangat luar biasa jika Indonesia yang selama ini sudah mengirimkan kontingen Garuda di berbagai wilayah konflik di dunia kembali mengirimkan pasukan perdamaiannya kali ini di Gaza. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu, karena apa? Pasukan stabilitas internasional ini memang akan dipimpin oleh komandan dari Amerika ya. Jesper Jeffers namanya kalau saya tidak salah sebut. Kemudian mereka akan menghancurkan infrastruktur yang selama ini dipakai untuk teror oleh Hamas atau Jihad Islam dan kelompok-kelompok teror lainnya di Gaza. Jadi yang bisa memastikan
adalah salah satunya Indonesia, karena Indonesia akan ikut serta di sana. Nah, kalaupun Indonesia tidak mau terlibat di Dewan Perdamaian Gaza, karena memang ada opsi ini, Indonesia itu bisa saja dia ini tidak menyetujui piagam dari Dewan Perdamaian Gaza, dan mereka itu hanya jadi anggota yang tidak punya suara. Jadi itu salah satu opsinya. Kalau memang ternyata akhirnya piagam dari Dewan Perdamaian Gaza ini ditolak secara hukum Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari Dewan Perdamaian Gaza ya di piagamnya, di keanggotaannya di bab 2 pasal 2.1, negara anggota itu wajib mendukung dan membantu Dewan Perdamaian sesuai kewenangan hukum domestik masing-masing. Nah, jadi ini opsinya dibalikin lagi sama Trump ke negara masing-masing. Kalian setuju nggak? Kalau kalian setuju, maka kalian harus meratifikasi. Itu kita bisa lihat di bab 3, di tata kelola, di pasal 11 ayat 1 poin B. Di sini jelas sekali, negara harus meratifikasi atau menyetujui piagam, dan mereka ini harus, melakukan ratifikasi sesuai dengan persyaratan hukum domestik atau hukum lokal yang berlaku di Indonesia. Artinya kalau kita nggak setuju, maka kita ya bisa aja tetap ada di situ, tapi kita nggak punya suara. Nah, kembali lagi pertanyaannya tadi, kita bisa memastikan nggak Dewan Perdamaian Gaza ini lebih baik daripada PBB? Selama ini PBB adalah sumber masalah, kalau menurut saya ya, khususnya untuk konflik Israel dan Palestina. Karena itu kita butuh terobosan baru guna memastikan konflik di Gaza, konflik di Palestina itu betul-betul selesai. Ya, sebelum kita ke terobosan barunya, Mbak Monik, kalau Anda melihat dengan anggaran yang fantastis di Dewan BOP ini, 17 triliun rupiah loh, itu gimana? Sebenarnya anggaran $1 miliar itu memang besar ya.